Fathu Makkah, ketika Islam menang tanpa dendam. Dalam sejarah panjang perjuangan Nabi Muhammad SAW, terdapat satu peristiwa monumental yang menjadi puncak kemenangan Islam. Namun, justru dipenuhi dengan kasih sayang, pemaafan, dan keluhuran akhlak. Peristiwa ini bukan sekadar penaklukan kota, tetapi pembebasan jiwa dari kesombongan, dendam, dan kekufuran. Inilah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Sebuah kemenangan tanpa peperangan berdarah yang mengukuhkan ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta. Mari kita telusuri jejak agung ini menuju babak baru dalam sejarah Islam. Setelah perjanjian damai Hudaibiyah ditandatangani antara kaum muslimin dan kaum Quraisy pada tahun 6 Hijriah, ketegangan antara kedua pihak sempat mereda. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Salah satu pasal perjanjian menyebutkan bahwa setiap suku bebas bergabung dengan salah satu pihak. Suku Bani Khuza'ah memilih bergabung dengan Rasulullah, sedangkan suku Bani Bakr bersekutu dengan Quraisy. Pada suatu malam, Bani Bakr dengan dukungan diam-diam dari Quraisy menyerang Bani Khuza'ah. Beberapa anggota Bani Khuza'ah pun terbunuh. Kejadian ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian Hudaibiyah. Maka, perwakilan Bani Khuza'ah segera menemui Rasulullah SAW di Madinah dan memohon keadilan. Pelanggaran ini menjadi sebab langsung terjadinya Fathu Makkah. Untuk memahami lebih jauh bagaimana peristiwa besar ini berjalan, penting bagi kita untuk mengenal siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa Fathu Makkah. Masing-masing memainkan peran penting, baik sebagai pembela kebenaran, pendukung setia, ataupun pihak yang akhirnya menyadari kekeliruannya. Inilah mereka, para tokoh dan kelompok yang terlibat dalam pembebasan kota suci Makkah. Dari pihak kaum muslimin sendiri, dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mempersiapkan pasukan besar sekitar 10.000 prajurit dari berbagai suku yang telah memeluk Islam. Di antara mereka adalah para sahabat utama seperti Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, dan Zubair bin Awwam. Sementara pihak Quraisy Makkah dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Abu Sufyan bin Harb yang akhirnya masuk Islam sesaat sebelum penaklukan. Dan yang terakhir ada suku Bani Khuza'ah dan Bani Bakr. Bani Khuza'ah adalah sebagai korban serangan yang mencari perlindungan pada Rasulullah, sedangkan Bani Bakr adalah pelaku pelanggaran dan sekutu Quraisy. Dengan strategi senyap dan kecepatan tinggi, pasukan Islam bergerak dari Madinah ke Makkah tanpa banyak diketahui. Rasulullah SAW memerintahkan agar peristiwa ini bukan menjadi ajang balas dendam, melainkan dakwah penuh keteladanan. Sesampainya di Makkah, pasukan masuk dari beberapa arah. Tidak ada perlawanan berarti karena mayoritas penduduk Makkah sudah gentar. Hanya sedikit bentrokan kecil yang terjadi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Setibanya di Masjidil Haram, Nabi Muhammad SAW berdiri di hadapan Ka'bah, lalu berkata kepada kaum Quraisy yang ketakutan, "Apa yang kalian sangka akan aku lakukan terhadap kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia." Maka Rasulullah berkata, "Pergilah, kalian semua bebas." Hadits riwayat Ibnu Ishaq. Kemudian beliau menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah sambil membaca, "Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap." Seperti tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 81. Fathu Makkah bukan hanya mencatat kemenangan militer, tetapi juga meninggalkan jejak perubahan besar dalam sejarah umat Islam. Peristiwa ini membawa dampak yang luas, tidak hanya bagi Makkah, tetapi juga bagi perkembangan dakwah dan kehidupan umat manusia. Dampak pertama yang bisa terlihat setelah peristiwa Fathu Makkah adalah Makkah sepenuhnya menjadi kota Islam, serta bersih dari berhala dan kekufuran. Lalu kaum Quraisy yang dulunya paling keras menentang Islam
banyak yang memeluk Islam, termasuk Abu Sufyan, Hindun, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Selain itu, kaum muslimin tidak hanya menang secara militer, tetapi juga moral. Ini menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama rahmat dan bukan pendendam. Dan yang terakhir adalah Fathu Makkah menjadi pemicu masuk Islamnya ribuan orang dalam waktu singkat. Ini seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nasr ayat 1 dan 2. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Setelah mengetahui bagaimana akhlak dan strategi Nabi Muhammad SAW dalam Fathu Makkah, kita diajak merenungi hikmah besar dari kemenangan ini. Fathu Makkah bukan hanya sejarah, tapi cermin kepribadian mulia Rasulullah yang patut kita teladani dalam menghadapi konflik, musuh, bahkan orang yang pernah menyakiti kita. Berikut ini beberapa pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah Fathu Makkah agar menjadi teladan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah bahwa pemaafan lebih tinggi dari pembalasan. Nabi Muhammad memaafkan mereka yang mengusir, menyiksa, bahkan memerangi beliau dan para sahabatnya. Ini adalah contoh tertinggi dari sifat afu atau pemaaf. Yang kedua, bahwa kemenangan hakiki adalah menyelamatkan hati, bukan menguasai wilayah. Rasulullah masuk Makkah dengan kepala tertunduk, bukan dengan kesombongan. Islam menang karena keluhuran moral, bukan pedang. Yang ketiga adalah janji Allah itu nyata. Ayat-ayat yang turun tentang pertolongan dan kemenangan terbukti benar. Ini memperkuat keimanan bahwa janji Allah pasti datang meskipun tertunda. Yang keempat adalah menjaga integritas dan komitmen perjanjian. Pelanggaran Hudaybiyah oleh Quraisy menjadi pelajaran tentang pentingnya menjaga janji dan perjanjian dalam Islam. Dan yang terakhir adalah bahwa dakwah harus didukung dengan akhlak, bukan emosi. Rasulullah SAW tidak menghina musuh yang sudah kalah. Sebaliknya, beliau menghormati, menenangkan, dan memberikan jaminan keselamatan. Fathu Makkah adalah mahkota kemenangan Islam yang tidak ditorehkan dengan darah, melainkan dengan cinta dan kasih sayang. Ia menjadi bukti nyata bahwa kemenangan sejati datang kepada mereka yang bersabar, bertawakal, dan berakhlak mulia. Semoga kisah agung ini tidak hanya menjadi pengetahuan sejarah, tetapi menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Mari kita tiru akhlak Nabi Muhammad SAW dalam memaafkan, mengendalikan diri, dan membela kebenaran dengan kelembutan. Jadikan Fathu Makkah sebagai cermin dalam berdakwah, memimpin, dan menghadapi setiap ujian hidup dengan iman dan takwa. Jangan biarkan kisah ini hanya berlalu di telinga, tapi hidupkan dalam hati dan tindakan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin.